Bagaimana jika kejatuhan seorang penguasa kuat Amerika Latin bisa mengguncang Kremlin? Venezuela kerap dipandang sebagai tragedi lokal. Negara dengan pemadaman listrik, kelangkaan, dan pemimpin yang ingin tetap berkuasa. Namun di balik kekacauan itu, ada rahasia yang diamati dengan cermat oleh Washington dan Kiev. Sebuah cara untuk menekan Putin? Kisah ini bukan hanya soal Venezuela, tapi juga tentang hubungan rapuh yang mengaitkan kelangsungan Nicolas Maduro dengan kekuasaan Vladimir Putin. Amerika Serikat ingin Maduro lengser, sementara Rusia terus mempersenjatainya. Kenapa? Dalam segitiga Venezuela, Rusia, dan Barat, terdapat alasan mengapa Putin ingin melindungi pemimpin Venezuela yang 6.000 mil jauhnya. Untuk memahami hubungan yang tampaknya rumit ini, mari kita mulai dengan melihat apa yang sedang terjadi di Caracas saat ini. Venezuela tak hanya menghadapi masa politik sulit, namun juga menuju situasi yang lebih genting, dan semua yang memperhatikan bisa melihat perubahan cepat ini. Pertarungan pemilu tahun lalu membuka negara ini dengan cara baru. Maduro mengklaim menang, sedangkan oposisi menuduh dia mencuri kemenangan. Sekarang, orang-orang turun ke jalan setiap malam, membuat keributan yang menggema ke seluruh lingkungan. Tentara berusaha tegar, namun barisan mereka terpecah. Sejumlah perwira setia pada Maduro karena masa depan mereka bergantung padanya. Yang lain merasakan tekanan dari kelangkaan, antrean panjang, dan kemarahan yang diam-diam tumbuh di keluarga mereka sendiri. Dan kamu sudah tahu bahwa begitu militer mulai terpecah, pemerintahan di atas mulai goyah. Dan Maduro pasti merasakan kegoyahan itu. Kamu bisa melihat dari caranya memperkecil lingkaran dalamnya. Pertemuan lebih singkat, ruangan lebih kecil, dan kepercayaannya makin menipis. Dia terus mengganti tim keamanannya dan menyingkirkan sekutu lama yang dulu dia andalkan. Perilaku seperti itu menyebarkan perasaan dingin ke seluruh sistem, dan hal itu semakin berat dirasakan oleh warga Venezuela pada umumnya. Ekonomi terus mencapai titik terendah baru. Inflasi masih menggerogoti gaji, makanan sulit untuk dibeli, dan pemadaman listrik bisa terjadi tanpa peringatan. Rumah sakit kesulitan untuk menjaga persediaan dasar, dan bahkan obat sederhana pun menjadi sesuatu yang harus dicari orang. Ketika hidup menjadi tidak stabil seperti ini, orang-orang mulai mencari cara apapun untuk bertahan hidup. Ini membuka peluang bagi ekonomi bawah tanah yang terus menguat tiap tahun, termasuk perdagangan narkoba. Saat pekerjaan formal hilang dan nilai mata uang turun, penyelundupan menjadi penyelamat beberapa komunitas. Kelompok-kelompok yang terkait dengan bagian militer mengambil bagian dari pengiriman. Pejabat korup menutup mata karena negara tak lagi punya kekuatan atau dana untuk mengendalikan segalanya. Karena hal ini, Venezuela lama-kelamaan menjadi jalur utama kokain ke Amerika Serikat. Pada 2019 dan 2020, pejabat Amerika menyebut Venezuela sebagai gerbang utama narkoba ke kota-kota. Diperkirakan sekitar 210 metrik ton kokain diselundupkan lewat Venezuela tiap tahun, sebagian besar ke Amerika Serikat. Ini terkait meningkatnya angka overdosis di seluruh Amerika Serikat, sehingga tekanan pada Washington untuk bertindak juga bertambah. Inilah saatnya pemerintahan Trump turun tangan dengan tegas. Mereka tidak ingin diplomasi lembut, mereka ingin Maduro merasakan tekanan. Sanksi terus menghantam sektor minyak dan menutup saluran perbankan. Kemudian muncul langkah yang mengguncang kawasan. Washington tidak hanya memberi sanksi pada Maduro, tapi juga menyebutnya dan beberapa pejabat tinggi lain sebagai narkoteroris dan menetapkan hadiah atas kepalanya. Awalnya, hadiahnya sebesar 15 juta dolar angka yang sudah sangat mencengangkan untuk seorang kepala negara yang masih menjabat. Tahun ini angka itu naik jadi 50 juta, membuat Maduro salah satu orang paling dicari di dunia. Pesannya sangat jelas. Misalkan Anda adalah seorang jenderal Venezuela yang memiliki properti di luar negeri, rekening bank di Miami, atau kerabat yang tinggal di Amerika Serikat. Dalam kasus itu, Anda tiba-tiba harus mempertimbangkan kesetiaan Anda terhadap risiko terikat pada seorang pemimpin yang menghadapi tuntutan pidana di negara lain. Hadiah itu bukan hanya soal menangkap Maduro, tapi juga menanamkan keraguan di militer dan memaksa para perwira mempertanyakan sejauh mana mereka mau melangkah. Untuk seorang pria yang telah menjadi diktator sekaligus buronan, menurut Washington, Amerika Serikat mendukung tekanan ini dengan kehadiran di perairan. Kapal angkatan laut dan penjaga pantai rutin berpatroli dekat Venezuela, menandakan keseriusan Washington. Kedatangan United States Ship Gerald R. Ford
kapal induk tercanggih Amerika, beserta kelompok tempurnya pada 16 November menandakan ini lebih dari sekadar simbolis. Patroli dengan kapal perusak, skuadron jet tempur, dan pesawat pengintai maritim yang sudah ditempatkan, blokade ini benar-benar memiliki kekuatan nyata dan mengirimkan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat siap menegakkan sikapnya. Ini bukan hanya soal politik. Ini terkait masalah domestik. Dari jalur narkoba ke kota-kota Amerika hingga naiknya kasus overdosis. Dan keyakinan bahwa pemerintahan Maduro kini lebih menyerupai jaringan kriminal. Setuju atau tidak dengan pendekatan Washington, pesannya jelas. Amerika Serikat tidak akan mundur. Rusia melihat ini dan memilih mendukung serta memperkuat Venezuela. Moskow terlibat dengan mengirim pesawat kargo berisi suku cadang, instruktur radar, dan tim teknis untuk menjaga peralatan era Soviet Venezuela tetap berfungsi. Pada 2023 dan akhir 2024, kapal Rusia berlabuh di pelabuhan Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan. Tahun ini, dukungan makin berkurang. Mei lalu, Maduro bertemu Putin di Moskow minta bantuan militer. Dan pada bulan November, sistem pertahanan udara Rusia seperti baterai Pansir dan Buk mulai dikirimkan ke Caracas. Penempatan-penempatan ini tidak pernah dimaksudkan untuk memenangkan perang. Ini dimaksudkan untuk mengirimkan pesan. Rusia ingin membuktikan masih mampu mempengaruhi peristiwa jauh dari perbatasannya, bahkan di wilayah yang dianggap Amerika Serikat sebagai halaman belakang. Simbolisme ini penting bagi Kremlin karena citra global mereka berkaitan dengan kekuatan, jangkauan, dan loyalitas pada sekutu. Hal-hal ini membuat momen ini berbeda. Ini bukan sekadar krisis lain di dalam satu negara, ini adalah benturan kepentingan. Venezuela berjuang bertahan, sementara Rusia berupaya mempertahankan pengaruhnya di Amerika Latin. Amerika Serikat menekan karena masalah narkoba, politik, dan keyakinan bahwa Maduro melewati batas. Semakin besar tekanan kekuatan-kekuatan ini, semakin berat beban negara yang sudah tertekan. Begitu banyak perhatian untuk satu negara di Amerika Latin, menurutmu begitu? Itulah alasannya. Untuk memahami mengapa Venezuela jadi pusat perhatian dunia, kita perlu melihat sumber daya di bawah tanahnya, minyak. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Venezuela bukan sekadar negara minyak biasa, ini adalah negara minyak. Negara ini memiliki cadangan terbukti sebesar 303 miliar barel, itu lebih banyak dari Arab Saudi, lebih banyak dari siapapun. Venezuela secara resmi menghitung cadangannya. Jika diekstraksi, deretan kapal tanker bisa mengelilingi bumi. Itulah seberapa besar cadangannya. Negara manapun dengan potensi energi sebesar itu akan selalu penting, bahkan ketika ekonominya runtuh dan politiknya kacau. Venezuela belum memanfaatkan keunggulan ini karena industri minyaknya sudah lama hancur. Korupsi, salah urus, dan sanksi bertahun-tahun menyebabkan sumur terbengkalai, pipa rusak, dan pekerja mencari penghasilan stabil. Sifat minyak Venezuela menambah dimensi cerita ini. Sebagian besar minyak itu berat, kental, dan penuh belerang, bukan minyak mentah ringan yang mudah mengalir. Minyak itu membutuhkan bahan kimia khusus yang disebut pelarut agar bisa mengalir melalui pipa, dan membutuhkan kilang yang kompleks untuk mengubahnya menjadi bensin atau solar. Tebak, siapa yang dulu membangun garis pantai penuh kilang seperti itu? Amerika Serikat, Pantai Teluk, Houston, Lake Charles, dan Corpus Christi memiliki pabrik besar yang memang dirancang untuk minyak mentah Venezuela. Pipa, alat pemroses, dan pekerja sudah siap di sana, hanya menunggu lampu hijau. Selama bertahun-tahun, kilang tersebut bergantung pada minyak mentah Venezuela sebagai bahan baku utama. Lalu hubungan politik runtuh, sanksi memutus aliran minyak, dan rantai pasokan yang telah stabil selama beberapa generasi tiba-tiba terputus. Meski ada gejolak, dunia energi tetap memantau. Beberapa tahun terakhir, mulai tampak tanda pemulihan. Perusahaan-perusahaan dari Asia dan Timur Tengah telah turun tangan dengan dukungan teknis. Beberapa perusahaan Amerika mendapat pengecualian terbatas untuk menjajaki kesepakatan sebagai uji coba jika kondisi politik berubah. Chevron adalah nama terbesar di sana. Sejak akhir 2022, mereka legal memompa minyak bersama PDVSA dengan lisensi khusus dari Departemen Keuangan.
Pemerintahan Trump diam-diam memperluasnya lagi pada tahun 2025. 4 usaha patungan berjalan saat ini menambah hampir 20.000 barel per hari langsung ke pantai Teluk. Minyak itu sudah ada di pasar, bersaing dengan Urals Rusia, dan peran Maduro masih besar di Istana Miraflores. Washington menyadari sanksi total malah membuat Venezuela makin dekat ke Moskow dan Beijing. Sekarang lebih fokus pada insentif, bukan hukuman. Biarkan Chevron sedikit membuka keran agar kilang tetap puas. Juga berharap uang ekstra itu dapat meyakinkan beberapa jenderal bahwa masa depan setelah Maduro lebih menguntungkan. Ini bukan banjir, tapi membuktikan keran bisa dibuka tanpa pergantian rezim. Hal ini belum membuat Venezuela kembali berjaya, namun sudah mengubah sesuatu yang penting. Negara ini berhenti terpuruk dan mulai bertahan, dan hal itu saja sudah membuat para analis menjadi lebih waspada. Perubahan itu sekarang mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Venezuela mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ladang minyak yang dulu sepi dan berkarat kini perlahan meningkatkan produksi mendekati 1 juta barel per hari. Pemulihan ini masih rapuh, namun di pasar global yang ketat, sedikit tanda pasokan baru saja sudah membuat pedagang berebut. Para pelaku Wall Street dan pusat energi mengetahui hal penting. Dengan investasi nyata dan teknologi modern, pertumbuhan lambat Venezuela bisa berubah jadi lonjakan. Hanya kemungkinan itu saja sudah mengubah ekspektasi dan membuat pasar menjadi lebih antusias. Karena itu Washington sangat memperhatikan. Di pemerintahan Trump, pejabat melihat lebih dari sekadar negara bermasalah yang mencoba bangkit. Mereka melihat pintu masuk ke permainan geopolitik yang lebih besar. Venezuela jadi titik tekanan ideal bagi mereka. Mengembalikan barel-barel minyaknya ke dalam sistem global dan Anda mengubah peta minyak dunia dengan cara yang merugikan Rusia tanpa harus menyentuh medan perang. Setiap barel minyak Venezuela yang masuk pasar mengurangi peluang Moskwa menjual minyak mentah dengan harga premium. Memulihkan akses minyak mentah berat Venezuela membantu kilang Amerika Serikat berjalan lancar, meredam lonjakan harga, dan menstabilkan rantai pasokan yang terganggu sanksi dan perang. 1 langkah, 3 sasaran. Ini menekan Kremlin, memperkuat energi Amerika, dan memperingatkan dunia bahwa agresi berkepanjangan akan berdampak lama. Tekanan terhadap Kremlin bukan hanya dari politik atau aliansi, tapi juga dari sesuatu yang lebih dingin dan tak peduli siapa yang berpidato di Moskow. Ini matematika sederhana pasar minyak, tanpa dramatisasi atau improvisasi, hanya angka yang bisa berhasil atau tidak. Bagian ini paling ditakuti Putin karena menghilangkan kebisingan dan membuatnya terekspos. Saat minyak Venezuela kembali ke pasokan global, banyak yang tak membayangkan peningkatan ini diserap dunia secara diam-diam. Mereka sedang membicarakan tantangan langsung terhadap minyak mentah Rusia. Minyak Venezuela berat dan kental, mirip yang dipakai banyak kilang untuk mengolah minyak Urals Rusia. Jika Caracas stabil dan mulai memompa lagi, setiap barel tambahan yang dikirimkan adalah 1 barel. Moskow kalah. Begitu melihat jalur produksi yang mungkin, situasinya cepat jadi tidak nyaman bagi Kremlin. Bahkan skenario ringan tetap menimbulkan tekanan. Jika Venezuela menambah 0,5 juta barel per hari, itu akan mengurangi basis pelanggan Rusia di saat Moskow sudah memangkas harga. Agar tetap bersaing, jika Venezuela mencapai 1 juta barel, Rusia harus lebih berusaha mencari pembeli di pasar yang tak mampu menampung 2 negara penjual minyak diskon sekaligus. Jika Caracas mencapai 1,5 juta, dampaknya akan menghantam Moskow seperti pukulan Mike Tyson ke rusuk. Karena pada titik itu, ini bukan lagi soal pembagian pangsa pasar, tapi sudah menjadi persoalan harga. Kembalinya Venezuela dapat menurunkan harga minyak dunia sekitar 10-20 dolar Amerika per barel. Itu bukan perubahan kecil, tapi perbedaan antara Rusia bisa menyeimbangkan keuangan atau kehilangan puluhan miliar dolar. Jika proyeksi yang lebih kasar, kerugiannya bisa mendekati angka 100 miliar. Tidak ada pidato patriotik yang bisa menutupi lubang sebesar itu. Saat pasokan energi berubah, semuanya ikut bergerak. Para penyuling Amerika yang telah bertahun-tahun berimprovisasi tanpa bahan baku dari Venezuela, tiba-tiba mendapatkan kembali pasangan yang sempurna. India dan Tiongkok yang selama ini membeli minyak mentah Rusia karena diskon besar, mulai mencari opsi yang lebih mudah. Sanksi sekunder Washington
telah menyulitkan siapapun yang berurusan dengan minyak Rusia. Setiap pembeli besar tahu terjerat sanksi bisa membuat mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Amerika Serikat. India dan Tiongkok terus membeli karena diskon besar dan alternatifnya rumit. Tapi jika Venezuela menjadi stabil, pasokannya lancar, dan didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat, keputusannya jadi sangat sederhana. Mereka tidak perlu lagi menghindari sanksi, mereka tidak perlu lagi bergantung pada armada bayangan atau perantara. Mereka bisa langsung membeli dari Venezuela dengan harga bersih dan murah. Pembeli pun akan segera beralih saat risiko turun dan kenyamanan meningkat. Dan begitu minyak Venezuela mulai menggeser keseimbangan global, dampaknya tidak berhenti di Rusia. Dampaknya mulai dirasakan oleh seluruh dunia energi hampir seketika. Disitulah komplikasi berikutnya muncul. Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dan Rusia telah berusaha bertindak sebagai pengelola bersama pasar minyak melalui Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus. Kemitraan ini rapuh. Jika pasokan baru Venezuela menekan harga, Riyadh harus cepat melindungi kepentingannya. Arab Saudi lebih mementingkan stabilitas harga dibanding persahabatan politik. Jika Rusia jadi penyebab strategi mereka gagal, gesekan akan cepat meningkat. Sementara itu, Amerika Latin kemungkinan akan mulai menyesuaikan diri. Jika sistem Maduro melemah atau runtuh, kawasan tersebut akan bereaksi secara langsung. Tekanan pengungsi ke negara tetangga berkurang, Kuba dan Nicaragua kehilangan bahan bakar Venezuela murah dan berhasil jadi jangkar utama di kawasan ini. Dan saat Washington membangun kembali pengaruhnya di kawasan, ruang politik yang dulu dimasuki Rusia melalui Caracas akan mulai menyusut. Saat membahas urusan regional, ada satu ketegangan lain di perbatasan Guyana. Maduro terus memanaskan situasi di wilayah Essequibo, mengirim pasukan ke perbatasan dan mengadakan referendum. Tak ada yang meminta itu. Tiap kali dia melakukannya, berhasil menggeser pasukan dan Exxon memperketat keamanan di platform lepas pantai. Dan lingkungan sekitar menjadi gelisah. Jika dia memaksa, Venezuela bisa terkena blokade regional atau sanksi baru yang menghambat pemulihan minyak dunia. Seorang Maduro yang terpojok bahkan mungkin akan berjudi dengan mengancam Guyana untuk mempersatukan negara atau memberinya pengaruh. Situasi ini sangat sensitif. Satu langkah salah bisa menunda atau merusak kebangkitan yang diyakini Washington akan mengubah peta energi. Rusia diam-diam ingin ada ketegangan agar Barat tetap waspada tapi tidak sampai terjadi perang. Kekacauan lebih murah dari kemenangan, dan efeknya terus menyebar di luar wilayah itu. Saat Rusia menerima lebih sedikit dari minyak, proyek luar negerinya jadi lebih ketat. Dukungan proksi di Afrika, Suriah, dan Asia Tengah makin sulit dipertahankan. Operasi-operasi ini memang tidak pernah menjadi pos anggaran besar, tetapi mereka tetap membutuhkan pendanaan yang stabil dan jangkauan Rusia sudah sangat terbatas bahkan sebelum semua ini terjadi. Sanksi, kekalahan perang, dan ekonomi yang melambat telah melemahkannya bertahun-tahun. Lonjakan dari Venezuela bukan penyebab kemunduran, hanya mempercepatnya. Pengaruh jarang runtuh dalam satu momen dramatis. Pengaruh itu memudar secara perlahan. Dan setiap garis yang memudar membuat Kremlin merasa semakin terpojok. Rusia merasakan tekanan ini lebih kuat dari yang mereka akui. Minyak bukan sekadar ekspor Moskow, tapi juga pilar utama negara. Sekitar sepertiga anggaran Rusia berasal dari pendapatan energi. Uang itu menjaga militer berjalan, mendanai keamanan, membayar propagandis, dan mendukung program sosial agar masyarakat tetap diam. Setiap peluncuran rudal di Ukraina, kendaraan lapis baja di garis depan, dan kisah kemenangan di televisi pemerintah didukung oleh dolar minyak yang masuk ke rekening Kremlin. Masalahnya, dolar kini makin sulit didapat. Biaya naik, sanksi membuat hampir setiap langkah produksi rumit, dan transportasi dan perusahaan asuransi ragu untuk menanggung kapal tanker Rusia kecuali harganya sesuai. Bahkan jika Moskow mendapat pembeli, mereka kerap menjual dengan diskon besar karena negara seperti India dan Tiongkok tahu Rusia sangat butuh pendapatan. Setiap pengiriman menghasilkan uang lebih sedikit, sementara perang menguras kas negara lebih cepat dari pendapatan. Inilah sebabnya bahkan penurunan harga global yang kecil pun menjadi krisis bagi Putin. Penurunan $10 per barel dapat menghapus puluhan miliar dalam 1 tahun saja. Tiba-tiba
Pemerintah pun kelabakan. Ketika harga turun, Rusia tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi juga merasakan fondasi seluruh sistem politiknya bergeser. Saat uang menipis, dampaknya tak hanya ke anggaran federal tapi juga ke seluruh perekonomian. Rubel melemah dan setiap penurunan membuat inflasi semakin tinggi. Rakyat Rusia langsung merasakan harga naik lebih cepat dari kemampuan pemerintah menstabilkan. Keluarga-keluarga mengurangi pengeluaran, usaha kecil berjuang untuk bertahan hidup, frustrasi publik meningkat dan suasana nasional mulai berubah. Tekanan meningkat di sekitar lingkaran Putin. Orang terdekatnya makin sering berdebat, saling menyalahkan, dan khawatir sumber daya menipis bisa membuat mereka kehilangan pengaruh atau perlindungan. Ekonomi yang tertekan membuka persaingan yang biasanya disembunyikan oleh sistem. Ketegangan diam-diam bisa berubah jadi konflik terbuka jika tekanan berlangsung lama. Inilah reaksi berantai yang paling ditakuti Putin. Penurunan harga minyak tidak hanya memperkecil anggaran perang, tetapi juga mengguncang pasar, melemahkan mata uang, dan menggoyahkan kepercayaan orang-orang yang justru menopang struktur politik. Rusia bisa bertahan melewati musim yang sulit. Yang tidak bisa mereka hadapi adalah penurunan pendapatan energi yang berkepanjangan tanpa menanggung kerusakan politik yang serius. Washington tahu semua ini. Dan itulah sebabnya strategi Amerika Serikat tidak terbatas pada tekanan sanksi atau pidato diplomatik. Rencana jangka panjangnya adalah menyingkirkan Maduro dan menggantinya dengan pemerintahan yang pro-Amerika, yang siap membiarkan perusahaan minyak barat memodernisasi industri Venezuela. Disitulah Maria Corina Machado masuk ke dalam situasi. Dia bukan hanya pemenang Nobel Perdamaian, tapi juga yang diinginkan Amerika Serikat di Miraflores saat semuanya selesai. Sosok yang mereka yakini mampu menstabilkan negara agar industri minyak pulih dan menekan Moskow sesuai rencana lama mereka. Jika itu terjadi, produksi bisa melampaui 1 juta barel dan terus naik. Menjadikan Venezuela pesaing Rusia saat Moskow sedang lemah. Bagi Putin, taruhannya kini sangat jelas. Mendukung Maduro bukan sekadar loyalitas atau pengaruh di Amerika Latin, tapi juga soal melindungi jalur kehidupan Rusia. Jika Venezuela beralih ke barat, Moskow kehilangan perisai, pangsa pasar, dan harga tinggi yang diandalkan. Kremlin tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Bagi Putin dan pejabatnya, Maduro tidak boleh jatuh. Semua itu menjelaskan mengapa Kremlin berjuang begitu keras untuk menjaga Maduro tetap bertahan. Tapi sebelum siapapun mulai bersiap-siap untuk Venezuela pasca Maduro, ada kenyataan yang lebih pahit menunggu di Caracas. Karena mari kita tidak membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa Maduro akan begitu saja mengemasi barang-barangnya dan menyerahkan kunci. Karena perhitungan minyak merugikan Moskwa. Orang itu telah menghabiskan 25 tahun mengubah Venezuela menjadi benteng yang dibangun khusus untuk momen seperti ini. Rezim itu kini mengklaim mengendalikan sekitar 350.000 pasukan bersenjata aktif dan 18 juta anggota milisi serta kelompok paramiliter yang dikenal sebagai kolektivos. Tambahkan 25 juta anggota milisi Bolivarian yang telah mendapat pelatihan senjata dasar. Lebih dari 4 juta orang selama 1 dekade diberitahu bahwa Amerika akan datang membunuh mereka dan mencuri minyak mereka. Sebagian besar dari mereka bergaji rendah dan nyaris kelaparan. Tentu, tapi mereka bersenjata, terorganisir, dan didoktrin secara ideologis untuk melihat setiap perubahan sebagai ancaman besar. Di atas itu semua, intelijen Kuba masih mengendalikan setengah dari kontraintelijen di dalam aparat keamanan Venezuela. Kontraktor militer swasta Rusia ditempatkan di unit-unit kunci. Dan Iran diam-diam telah mengirimkan armada kapal cepat dan instruktur drone. Istana itu tidak dijaga oleh seorang diktator yang kesepian dan beberapa jenderal yang gugup, melainkan oleh ekosistem berlapis dan penuh kecurigaan yang telah bersiap untuk perang kota dari jalan ke jalan, blok ke blok di Caracas sejak tahun 2017. Dan jika Amerika Serikat suatu saat melampaui batas dari sanksi dan demonstrasi kapal induk menjadi sesuatu yang tampak seperti intervensi langsung, pendanaan pasukan khusus untuk mendorong oposisi bersenjata, atau yang lebih buruk, Maduro telah memberi isyarat terkait langkah itu. Dia akan mengubah Venezuela menjadi Suriah di Karibia.
bakar ladang minyak, penuhi kota dengan loyalis bersenjata, buka penjara, dan tantang Washington untuk mengirimkan anak-anak Amerika ke lembah dan Barrio, di mana setiap blok apartemen adalah potensi penyergapan. Pentagon sadar akan hal ini. Karena itu, setiap simulasi perang terkait kejatuhan rezim di Caracas selalu berujung pada kebutuhan 50.000-100.000 pasukan Amerika Serikat dan biaya kontra pemberontakan selama 1 dekade yang jauh lebih mahal dari Afghanistan. Jerat ekonomi makin ketat, militer mulai retak, dan hadiah minyak makin menggiurkan. Namun, mengubah tekanan menjadi pergantian rezim nyata tetap harus melewati tembok 4 juta orang putus asa dan radikal tanpa lagi hal untuk dipertaruhkan. Banyak orang mengajari mereka cara perlahan melemahkan tentara penjajah. Itu bukan operasi akhir pekan, melainkan perang. Amerika Serikat tidak berminat untuk itu di 2025. Bukan berarti Trump tidak akan benar-benar menerobos rintangan ini. Namun, ini menambah pertimbangan baru yang menunjukkan bahwa hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain minyak dan uang, Maduro memberi Rusia keuntungan strategis langka. Dia memberi Moskow pijakan di barat, salah satu tempat terdekat ke Amerika Serikat di mana Rusia masih punya mitra sejati. Bagi Kremlin, itu bukan sekadar kemenangan simbolis. Itu adalah pengingat bahwa Rusia masih bisa hadir di lingkungan Amerika dan menimbulkan masalah jika mereka mau. Hal itu membantu Moskow berpura-pura bahwa jangkauan globalnya masih luas, meskipun jangkauan itu terus menyusut di tempat lain. Dan kemitraan ini tidak muncul begitu saja. Kemitraan ini dibangun sedikit demi sedikit. Selama bertahun-tahun kerja sama militer, Rusia telah menjual jet, helikopter, dan sistem pertahanan udara ke Venezuela, bahkan sebelum krisis saat ini. Banyak sistem itu sudah tua, tapi tetap penting karena memerlukan teknisi Rusia agar tetap berfungsi. Jika ada kerusakan, Venezuela harus menghubungi Moskwa untuk perbaikan. Ketergantungan menciptakan ikatan yang sulit diputus, meski Rusia kewalahan. Lalu ada sisi keuangan, yang bahkan lebih serius. Rusia telah meminjamkan miliaran dolar kepada Venezuela. Beberapa pinjaman itu langsung berasal dari Kremlin. Pinjaman lain disalurkan lewat Rosneft dengan proyek minyak Venezuela sebagai jaminan. Beberapa oligarki bahkan menginvestasikan uangnya dalam kesepakatan berisiko di sektor energi Venezuela. Ini menciptakan jaringan kewajiban keuangan besar. Jika Maduro jatuh, banyak uang hilang. Itu kerugian besar. Moskow tidak mampu menanggungnya saat ini. Tidak dengan perang yang menguras anggarannya dan sanksi yang menekan setiap sudut ekonominya. Situasi ini kini membuat Kremlin tidak nyaman karena Rusia tak bisa lagi mendukung Venezuela seperti sebelumnya. Perang di Ukraina telah menghilangkan tenaga kerja, peralatan, dan perhatian ekstra. Sebagian besar bantuan Rusia saat ini lebih sebagai pencitraan. Kunjungan kapal, pendaratan pesawat kargo, dan beberapa penasihat di lapangan. Dari kejauhan terlihat kuat, tapi jika dilihat dari dekat, jelas Moskwa sebenarnya hanya berusaha menjaga penampilan. Ada satu kekhawatiran lagi di lingkaran Putin yang jarang mereka ungkapkan secara terbuka. Jika Maduro jatuh, dia mungkin akan lari ke Rusia. Rumor ini sudah beredar lama meski terdengar dramatis. Hal ini menakutkan Kremlin. Menampung pemimpin yang jatuh hanya membuat Rusia tampak seperti rumah pensiun bagi pemimpin otoriter gagal, bukan negara kuat. Itu menempatkan Maduro setara dengan Yanukovych, Bashar al-Assad, dan lainnya yang melarikan diri ke Moskow. Ketika segalanya berantakan, itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa satu lagi sekutu Rusia runtuh di bawah pengawasan Putin. Itulah sebabnya Kremlin menolak untuk melepaskan. Ini membawa kita kembali ke Putin sendiri, karena semua dampak global ini pada akhirnya bermuara pada satu target, yaitu dirinya. Kamu lihat, saat uang minyak berkurang, dampaknya akan meluas kemana-mana. Pabrik tank, rudal, dan kendaraan lapis baja akan melambat karena baja, elektronik, dan dana yang mereka butuhkan makin sulit didapatkan. Program sosial penyangga kota-kota mulai goyah, membuat keluarga cemas dan pejabat lokal kelabakan. Anggaran daerah makin ketat, gubernur dipaksa membuat keputusan yang sebelumnya dihindari. Bahkan kemampuan Kremlin untuk membeli loyalitas, perekat tak kasat mata yang menjaga sistem tetap utuh, akan melemah tepat pada saat paling dibutuhkan. Saat itulah retakan muncul, garis keras mulai berbisik bahwa Putin salah membaca peta. Oligarki panik ketika kekayaan dan ekonomi menurun. Para gubernur yang biasanya menyeimbangkan loyalitas kini mulai menjaga jarak.
Sistem ini tidak akan runtuh secara dramatis, melainkan terguncang oleh ratusan getaran kecil yang hampir tak terlihat. Namun, getaran itu perlahan mengikis otoritas Putin yang dibangun puluhan tahun. Sementara perang Ukraina membuat Rusia di ambang batas kemampuannya. Para tentara kelelahan, peralatan mulai aus, dan jalur pasokan terus-menerus berada di bawah tekanan. Setiap kemajuan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan Moskwa kesulitan untuk mempertahankan kecepatannya. Jika pendapatan minyak turun, perjuangan bisa jadi krisis besar. Pabrik-pabrik yang memproduksi senjata akan goyah, tentara akan semakin banyak yang tidak dibayar dibandingkan dengan yang terjadi sekarang, konvoi akan rusak dan rantai pasokan akan gagal. Perang sulit dipertahankan dengan kecepatan yang diinginkan Putin, apalagi Ukraina didukung koalisi negara yang memberi dana, intelijen, dan peralatan canggih. Rusia tak bisa terus bertarung dengan kekuatan pinjaman. Kehabisan uang saat musuh tercukupi akan jadi bencana. Itu akan membawa bahaya, tidak hanya di medan perang, tapi juga menjadi ancaman pribadi bagi Putin. Dalam sistem berbasis ketakutan dan loyalitas transaksional, kelemahan tidak bisa diterima. Sederhananya, situasi ini bisa menciptakan celah yang dibutuhkan, agar dia disingkirkan oleh rakyatnya sendiri jika situasinya berjalan sesuai harapan. Jadi, taruhannya jauh lebih besar daripada yang terlihat pada awalnya. Semua ini tidak berarti kebangkitan Venezuela akan menjatuhkan Kremlin dalam semalam. Bahkan jika besok pemerintahan baru membebaskan Exxon dan Chevron masuk tanpa syarat. Banyak analis menilai butuh 5-8 tahun lagi sebelum produksi mencapai 2 juta barel per hari. Jadi seluruh proses ini memang memerlukan waktu. Tapi yang juga terjadi, ini mempercepat tekanan yang sudah mulai menumpuk di dalam Rusia, titik lemah makin tajam, risiko makin sulit diabaikan, dan erosi kekuasaan kini terasa mendesak. Di pusat segalanya ada satu sumber daya andalan Putin untuk melindungi rezimnya. Minyak, yang dulu senjata utamanya, diam-diam berubah menjadi ancamannya. Venezuela bukan sekadar krisis jauh atau negara bermasalah. Di Karibia, minyaknya berada di pusat reaksi berantai yang dampaknya jauh melampaui batas negaranya. Setiap barel yang diproduksi kembali memengaruhi pasar energi, mengguncang aliansi, dan memaksa negara kuat menyesuaikan diri. Ini bukan soal grafik pasokan atau lembar kerja, ini tentang konsekuensi politik di dunia nyata dan dampaknya datang dengan cepat. Jika Washington berhasil mengubah arah Venezuela, dampaknya langsung terasa di Moskow dan melemahkan sistem yang menjaga Putin tetap berkuasa. Intinya sederhana, Venezuela bukan cerita sampingan, melainkan sumbu yang terhubung ke Moskow. Jika sumbu dinyalakan, minyak Venezuela bisa jadi senjata tak terduga yang melemahkan rezim Rusia hingga ke intinya.